tanpa akuntansi. Oke, pagi ini kita belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Bahkan perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, pengendalian getaran, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukaisi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang, jurusan S1 Akuntansi angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan materi tentang audit seperti yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bu Sri Dewi Wahyundaru. Berikut adalah materi yang akan saya sampaikan, yaitu opini audit. Audit adalah suatu proses sistematis untuk mengetahui dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya pada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun hasil dari audit yakni berupa opini dari auditor atas laporan keuangan yang diperiksa. Opini audit inilah yang mengungkapkan apakah laporan keuangan itu wajar atau tidak. Opini audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit. Kewajaran ini menyangkut materialitas, posisi keuangan, dan arus kas. Opini audit inilah yang menjadi terjemahan laporan keuangan yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Opini audit tentunya memiliki beberapa jenis, yaitu ada 5 jenis opini audit. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion. Yang kedua, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, modified unqualified opinion. Dan yang ketiga, opini wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Dan yang keempat, opini tidak wajar, adverse opinion. Dan yang kelima, opini tidak memberikan pendapat, disclaimer opinion. Lalu, apa sih pengertian dari 5 jenis opini audit tersebut? Yang pertama yaitu opini wajar tanpa pengecualian, qualified opinion. Qualified opinion adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat audit sudah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing. Auditor tersebut tidak menemukan adanya kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan, atau juga tidak terdapat penyimpangan dari adanya prinsip akuntansi yang berlaku. Opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion dapat digunakan jika terdapat keadaan seperti berikut. 1. Bukti audit yang dibutuhkan sudah terkumpul dengan secara mencukupi, dan juga auditor sudah menjalankan tugasnya sedemikian rupa sehingga ia dapat memastikan bahwa kerja lapangan sudah ditaati. Dan yang kedua, standar umum sudah dipenuhi sepenuhnya di dalam perikatan kerja. Dan yang ketiga, laporan keuangan
yang diaudit tersebut disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia, yang ditetapkan juga dengan secara konsisten pada laporan keuangan sebelumnya. Dan yang keempat, juga penjelasan yang mencukupi sudah disertakan pada catatan kaki serta bagian-bagian lain dari laporan keuangan. Dan yang kelima, tidak terdapat adanya ketidakpastian yang cukup berarti atau non-material uncertainties tentang perkembangan di masa mendatang yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya atau juga dipecahkan dengan secara memuaskan. Dan yang kedua yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modified unqualified opinion. Apa sih modified unqualified opinion itu? Modified unqualified opinion adalah suatu pendapat yang diberikan pada suatu keadaan tertentu yang tidak terpengaruh secara langsung terhadap adanya pendapat wajar. Dan opini audit yang ketiga yaitu qualified opinion. Qualified opinion adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat laporan keuangan dikatakan wajar di dalam hal yang material, namun tetapi terdapat sesuatu penyimpangan atau juga kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dilakukan pengecualian. Dari pengecualian tersebut yang bisa mungkin terjadi apabila 1. Buktinya kurang cukup, 2. Adanya pembatasan dalam ruang lingkup, dan yang ketiga, terdapat suatu penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Menurut SA 508 paragraf 20, jenis pendapat tersebut diberikan apabila 1. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup dan jelas atau juga adanya pembatasan dalam lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi suatu laporan keuangan secara keseluruhan. Dan yang kedua, auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut berisikan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku secara umum yang berdampak material namun tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan dengan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut bisa berupa suatu pengungkapan yang tidak memadai ataupun perubahan di dalam prinsip akuntansi. Dan yang keempat yaitu opini tidak wajar atau adverse opinion. Adverse opinion adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat laporan keuangan itu bisa terjadi jika auditor harus memberi tambahan suatu paragraf untuk dapat menjelaskan ketidakwajaran atas suatu laporan keuangan yang disertai dengan dampak dari akibat adanya ketidakwajaran pada suatu laporan auditnya. Dan yang terakhir yaitu opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Disclaimer opinion yaitu suatu pendapat yang diberikan pada saat ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi sehingga auditor tidak melaksanakan suatu pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI. Pembuatan laporannya, auditor tersebut harus memberi penjelasan mengenai pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tersebut tidak memberi pendapat. Lalu bagaimana sih tahap-tahap opini audit itu? Sebelum auditor memberikan pendapat atau opininya, seorang auditor tersebut juga harus melaksanakan tahap-tahap audit. Adapun tahap-tahapnya menurut Aarons et al. Yakni ialah sebagai berikut. Ada 4 tahap. Yang pertama, perencanaan serta juga pencanangan pendekatan audit. Dan yang kedua, pengujian pengendalian serta juga transaksi. Dan yang ketiga, pelaksanaan prosedur analitis dan juga pengujian terinci atas saldo. Dan yang keempat,
penyelesaian, serta juga penerbitan laporan audit. Sekian materi dari saya dan juga dari Ibu dosen Ibu Sri Dewi Wahyundaru yang saya hormati. Terima kasih, semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan juga mohon maaf bila ada suatu kesalahan saat penyampaian materi ataupun di dalam penulisan materi tersebut. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.